Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Mipina, saya dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang remote server. Ya, untuk yang pertama saya akan memberikan pengertian remote server. Apa itu remote server? Remote server merupakan server yang Anda akses yang menjadi bagian dari proses yang dilakukan klien tanpa harus membuka koneksi secara terpisah, langsung maupun juga berbeda. Sementara itu, remote access merupakan teknologi yang digunakan untuk melakukan akses terhadap suatu sistem dengan melalui media jaringan. Nah, bagi Anda yang ingin membuat remote server, berikut adalah langkah-langkah yang harus Anda amati sebelum membuat remote server tersebut. Langkah yang pertama, Anda harus menentukan lokal maupun remote server pada kedua server. Kemudian, yang kedua, Anda harus melakukan konfigurasi agar server tersebut bisa melakukan akses terhadap remote server. Yang ketiga, di remote server nanti, Anda harus melakukan pengaturan agar dapat memetakan user dan login untuk digunakan sebagai login dan user bagi server. Nah, yang keempat dan yang terakhir, Anda harus menentukan pemilihan terhadap remote yang digunakan untuk melakukan pengecekan password. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari remote server. Fungsi dari remote server ini antara lain yang pertama, mengendalikan komputer lain. Maksudnya adalah, misalnya ketika Anda hendak mengakses perangkat lunak atau software yang terdapat di komputer lain, jadi Anda hanya tinggal mengecek atau melihat software tersebut melalui komputer server. Nah, yang kedua, mematikan komputer dari jarak jauh. Maksudnya, jadi Anda juga tidak perlu pergi ke setiap komputer ketika hendak mematikan komputer, cukup mematikan melalui komputer server dan Anda juga bisa menentukan kira-kira komputer mana saja yang ingin Anda matikan. Dan yang ketiga adalah menghidupkan komputer. Sebenarnya, maksud dari poin ini, menghidupkan komputer, tidak jauh berbeda dengan poin sebelumnya. Selain itu, fungsi yang dimiliki remote server juga antara lain, yang pertama, digunakan untuk mengawasi dan mengontrol komputer lain. Lalu, remote server bisa digunakan untuk melakukan perbaikan atau maintenance dari jarak jauh. Dan yang terakhir, digunakan untuk memodifikasi setting registry dari jarak jauh. Selanjutnya, cara kerja remote server. Perlu diketahui bahwa remote server merupakan server yang digunakan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengatur perangkat dari jarak jauh. Dengan adanya remote access, maka pengguna bisa dengan mudah melakukan dan mendapatkan akses file maupun perangkat lunak, meskipun berada dalam jarak yang jauh. Misalnya, ketika seseorang memanggil jaringan yang berasal dari rumahan dengan menggunakan modem analog, maka akan melakukan hal menuju server dengan menggunakan remote access tadi. Dan yang terakhir, saya akan menyebutkan contoh-contoh dari aplikasi remote server. Yang pertama adalah ada aplikasi Windows Remote Desktop. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi remote yang memang sudah disediakan bagi Anda atau perangkat yang menggunakan sistem operasi Windows. Yang kedua, TeamViewer. TeamViewer merupakan aplikasi yang juga untuk keperluan remote desktop atau remote server yang bisa untuk mengontrol dan mengendalikan komputer dari jarak jauh. Banyak orang menggunakan TeamViewer ini untuk melakukan remote access karena penggunaannya yang ringan dan tidak ribet, hanya menggunakan password saja. Dan TeamViewer ini juga sudah memiliki banyak seri sampai ke seri 14 kalau tidak salah. Dan yang terakhir adalah Anvil Remote Desktop. Software ini bisa dihubungkan melalui smartphone, jadi komputer bisa dikendalikan atau dikontrol melalui perangkat mobile. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.